Shalom guys DNA, gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian baik-baik aja di rumah, stay at home. Ketika kalian keluar, jangan lupa tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, tentunya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa, hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan, kami bisa beribadah ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Di situ Roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa dengan 3B, yaitu yang pertama bawa catatan, bawa Alkitab, dan be excited. Kalau kalian mau berdiri, berdiri, dan yang mau lompat, lompat, dan yang mau tepuk tangan, tepuk tangan. Jangan jaim guys, kita tetap di rumah, tetap excited. God bless. Shalom guys DNA, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Yuk teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita ekspresikan rasa cinta kita sama Tuhan. Dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita naikkan syukur kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat seminggu ini Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. The day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me through all that hurt
sahabatku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya, memberikan kami hikmat pengertian, pewahyuan untuk kami dapat memahami firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9.
Saya akan bacakan perlahan-lahan dan mari kita simak semua firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah teman-teman, kita sudah baca ayat ini. Apa kira-kira yang dapat kita renungkan, apa yang kita dapatkan dari pembacaan hari ini. Nah saya akan coba menjelaskan kepada kita semua. Yang pertama, siapakah Yosua itu? Kita tahu Yosua itu adalah generasi setelah Musa yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah Yosua adalah abdinya Musa. Bisa kita nanti baca di Keluaran 24 ayat 13. Kemudian Yosua adalah panglima perang Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Yosua telah dipilih Musa untuk memimpin peperangan tersebut dan Yosua berkemenangan. Nah Yosua juga adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang tertulis di dalam Bilangan 13 ayat ke-16. Dan Yosua adalah anak muda yang penuh dengan roh Tuhan. Ya. Nah kemudian dikatakan lagi, kita bisa nanti baca kitab Yosua atau dari Keluaran banyak tentang Yosua. Yosua juga adalah anak muda yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Dan yang terakhir sudah jelas, Yosua adalah pengganti dari Musa yang sudah Tuhan percayakan. Sama seperti tadi ayat 1 berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua abdi Musa, bahwasanya hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini. Nah kita akan belajar dari kehidupan Yosua. Yosua dari mudanya dia sudah dipilih oleh Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita baca dari kitab-kitab nabi-nabi, ada Yeremia, ada Yesaya, dikatakan bahwasanya kita telah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibu kita. Ya. Paulus juga berkata bahwa sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah memilih kita. Sama seperti Yosua telah dipilih Tuhan, maka Tuhan juga memilih kita. Nah apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua? Karena ternyata Yosua ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Ya, Yosua bin Nun telah dipilih Tuhan sebagai pengganti dari Musa. Kenapa tidak anak Musa yang menggantikan kedudukan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel? Kenapa mesti Yosua? Nanti kita akan lihat ya, bahwasanya tadi dikatakan
Ya, Yosua itu adalah orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan dari masa mudanya dia sudah melayani Musa dan ikut bersama-sama dengan Musa ketika mereka bersama-sama datang ke kemah suci. Ya, nah janji Tuhan kepada Musa, kepada Yosua yang dipilih oleh Tuhan, bahwasanya dikatakan setiap tempat yang diinjak telapak kakimu menjadi milikmu. Ini sama seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, bahwasanya setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, firman atau janji Tuhan yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, tetapi tidak tercapai oleh Musa karena Musa meninggal sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Dan itu diserahkan kembali atau dimandatkan kepada Yosua. Dan Yosua yang menerima janji itu, Tuhan berkata setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Dengan kata lain, apa yang diusahakan oleh Yosua akan Tuhan buat berhasil. Jikalau kita menyadari bahwasanya kita adalah orang yang dipilih Tuhan, ingat bahwasanya Tuhan berkata, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, aku akan buat engkau berhasil. Nah, yang kedua, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua? Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Ya, dikatakan tadi dalam Yosua pasal 1 tadi, kita akan baca di ayat yang kelima, mungkin ada dikatakan di sini berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah, betapa janji Tuhan ini diucapkan Tuhan kepada Yosua, dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi engkau. Satu contoh, kalau kita punya sahabat seorang jenderal, ya, tentu kita bangga berjalan dengan dia. Dan kalau kita berteman dengan seorang pejabat pun, ya, yang punya power di negeri ini, kita pasti bangga. Tetapi di sini Yosua dikatakan oleh Tuhan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan yang menjadi jaminan Yosua, Tuhan yang berfirman kepada Yosua bahwasanya aku menyertai engkau Yosua, dan tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi engkau. Siapapun dia pasti akan dikalahkan oleh Yosua. Kenapa? Karena Tuhan pembelanya. Karena Tuhan adalah yang telah berkata, aku menyertai engkau. Ya. Nah, selanjutnya, ya, kenapa sampai Tuhan memilih Yosua dan apa janji Tuhan kepada Yosua? Dikatakan bahwasannya Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Dan Tuhan sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menyertai engkau Musa seumur hidupmu. Dan Tuhan juga berkata kepada Yosua, Yosua, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun. Ya. Kita akan lihat ketika Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk mengalahkan orang-orang di Yeriko, dan Tuhan tepati firman-Nya. Tuhan menyertai Yosua dan mereka mengalahkan orang-orang di Yeriko. Lalu apa yang menjadi bagian Yosua? Apa yang harus dilakukan Yosua? Tadi kita sudah lihat Yosua adalah salah seorang yang spesial di mata Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan dari masa mudanya sampai dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ada bagian yang harus Yosua lakukan yang Tuhan minta. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada Yosua? Ternyata kalau kita baca ayat ke bawahnya dari ayat 6 sampai ayat 9. Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Kenapa Tuhan berkata kuatkan? Berarti Tuhan sebenarnya mengetahui Yosua ini sebenarnya seorang manusia yang tidak akan mampu membawa bangsa Israel yang besar menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Pasti ada rasa tawar hati. Aku ini kok dipilih Tuhan menggantikan Musa. Mungkin ada rasa penolakan dalam hati Yosua. Tetapi Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya rencana. Yang menjadi bagian Yosua dia semutkan
dan meneguhkan hatinya. Dan Tuhan berkata kepada Yosua untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya apa? Untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Untuk tidak berharap kepada yang lain. Tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tuhan berkata jangan kau menyimpang. Nah teman-teman, saat-saat seperti ini mungkin kita bisa aja mempunyai pemikiran, rasa takut, rasa khawatir. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah yang selanjutnya apa yang Tuhan minta untuk Yosua lakukan. Yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan mengingatkan Yosua untuk tetap memperkatakan Taurat Tuhan. Kenapa? Karena Taurat Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Firman Tuhan itu seperti kata pemazmur adalah pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan itu adalah yang memberi kekuatan. Firman Tuhan itulah segala-galanya. Dia lebih manis dari madu manapun. Dia lebih berharga dari emas manapun. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua kalau engkau mau berhasil, renungkanlah firman-Ku. Anak-anak muda, berapa banyak kita ingin berhasil? Jangan lupa, baca firman Tuhan, renungkan. Ya selama ini mungkin kita sering membaca berita-berita yang tidak enak kita dengar. Ya seperti dari mulai awal, Maret mungkin kita sudah banyak berita yang tidak menguatkan iman kita tapi mungkin malah mengacaukan pikiran kita. Nah hari ini kita rubah, yang kita baca adalah firman Tuhan. Renungkan perbuatan baik Tuhan. Renungkan karya-karya Tuhan. Hal-hal yang Tuhan lakukan pada zaman Musa dan Yosua. Hal-hal itu juga bisa Tuhan lakukan pada zaman sekarang ini. Kalau Musa disertai oleh Tuhan. Kalau Yosua disertai Tuhan. Hari ini juga saya percaya kita semua juga disertai Tuhan. Oleh karena itu apa? Baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Jangan engkau takut. Jangan engkau khawatir. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun dalam hidupmu. Sama seperti Yosua diingatkan oleh Tuhan. Renungkan, baca supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, ayat ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, anak-anak muda. Ya, generasi penerus. Engkau enggak perlu takut dengan keadaan sekarang ini. Tapi kita harus berhikmat. Kalau saat-saat ini masih dikatakan, keadaan virus ini masih berkembang, mungkin masih merajalela. Tetapi bukan itu membuat kita takut. Tuhan berkata jangan takut dan kecut hatimu. Kenapa? Karena aku Tuhan menyertai engkau. Tapi kita tetap harus bijaksana teman-teman. Kalau engkau keluar pakai maskermu. Ya, pulang dari luar cuci tanganmu, ganti bajumu, mandi. Ya, bukan berarti kalau Tuhan menyertai kita itu kebal dari segalanya. Tidak. Ya, jangan katakan oh aku disertai Tuhan, aku dilindungi oleh pasukan malaikat Tuhan. Lalu teman-teman jalan di dalam jalan tol, jalan kaki ditabrak mobil. Selesai hidupmu. Ya. Nah hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita siapa Yosua sebenarnya. Siapa, kenapa dan dia dipilih oleh Tuhan. Nah teman-teman ingatlah bahwasannya bagian Yosua ada, bagian Tuhan ada. Dalam hidup ini kita juga ada bagian kita yang harus kita lakukan. Hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di mata Tuhan. Lakukan apa kata Tuhan. Nah keputusan Yosua adalah ketika dia sudah selesai melakukan tugas tanggung jawabnya, ketika tanah-tanah itu sudah dibagi kepada suku-suku bangsa Israel. Ada keputusan Yosua yang diambilnya yaitu Yosua 24 ayat 15. Ya di situ dikatakan, pilihlah hai bangsa Israel. Ini dengan bahasa saya. Putuskan sendiri manakah lebih baik. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Keputusan ini diambil Yosua sejak dia masa mudanya. Dikatakan dalam Alkitab Yosua yang muda itu selalu dekat dengan Tuhan.
Ketika Musa meninggalkan kemah suci, Yosua masih tinggal di dekat situ. Dan sampai masa tuanya ketika Yosua sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, dia berkata kepada bangsa Israel, putuskan hari ini, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kau teman-teman? Keadaan ini apakah membuat imanmu lemah? Apakah karena kita masih belum bisa ibadah offline, lalu imanmu lemah, lalu engkau menjauh dari Tuhan, ya sudah aku tidak usah ibadah dulu, Tuhan ngerti kok dengan keadaan seperti ini. Atau engkau tetap memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan di rumahmu sendiri. Ketika engkau bangun pagi, engkau berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yosua memilih yang terbaik. Dia tetap beribadah kepada Tuhan apapun keadaannya, apapun yang terjadi. Nah, teman-teman, ya, mari kita belajar dari Yosua yang dari masa mudanya ini tidak meninggalkan Tuhan. Banyak hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Yosua. Saya suka tentang Yosua. Dia bukan orang yang terlalu hebat, tetapi dia orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dia diberkati Tuhan dengan roh kebijaksanaan. Roh Tuhan ada pada dia. Dan dia menyadari hal itu. Dan dia tidak mau bermain-main. Dia tetap fokus kepada Tuhan dari masa mudanya. Bahkan ketika mereka diutus Musa untuk mengintai daerah Kanaan. 10 orang memberikan kabar yang tidak baik. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap menyampaikan kabar yang baik. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak melihat persoalan itu menghalangi mereka. Tapi mereka lihat adalah Allah yang sanggup mengalahkan musuh-musuh mereka. Hari ini teman-teman, saya katakan jangan takut dan jangan tawar hati. Sebagaimana Yosua disertai oleh Tuhan. Biar kita juga percaya Tuhan menyertai kita kemanapun kita melangkah. Asalkan hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengajari kami hari ini tentang Yosua. Orang yang sudah Engkau pilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Orang yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Orang muda yang takut akan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan kemanapun dia melangkah. Tuhan yang Engkau berikan Yosua roh hikmat kebijaksanaan. Roh Tuhan ada padanya. Engkau juga Tuhan biarlah Engkau memberkati kami anak-anak-Mu. Engkau berikan kami roh hikmat bijaksana. Biarlah roh Tuhan menguasai kehidupan kami. Biarlah Engkau mempercayakan pekerjaan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Apa yang Tuhan mau, percayakanlah itu kepada kami untuk kami lakukan. Kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau berkata kepada Yosua untuk jangan takut dan kecut atau tawar hati. Biarlah Tuhan perkataan itu juga terjadi atas kami. Dan kami mau tidak takut dan tawar hati. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha dahsyat, maha kuasa. Tuhan Engkau juga berkata kepada Yosua supaya Yosua tidak melupakan Taurat-Mu, membaca dan merenungkannya. Kami juga mau Tuhan melakukan seperti Yosua, membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terakhir ya Tuhan, seperti Yosua yang berkata kepada bangsa Israel, bahwasanya mereka akan beribadah kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan kami anak-anak-Mu, mulai masa muda kami sampai akhir hidup kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami akan lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sorakan haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan iman kita, amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh
gimana ibadah hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Aku berharap kalian diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita hidupin firman Tuhan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum closing, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan bisa kirimkan untuk di rekening di bawah ini. Oke, dan jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah secara online. Ajak teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali ikut online service hari ini, welcome to Gasdene, welcome home. Kalian keluarga, kalian bukan orang asing. Oke, tetap ya kalian like, comment, subscribe YouTube, Instagram kita semua di @gasdenegw. Oke, God bless you all.